bagaimana caranya kita bisa mengolah sampah residu menjadi sesuatu yang bernilai. Dan di sini kami, terutama teman saya di sini sebagai penggeraknya, terinspirasi untuk mengubah limbah korek api gas diolah sedemikian rupa menjadi rangkaian action figure di sini. Dan di situ kenapa action figure? Karena action figure sendiri memiliki prospek bisnis yang jelas, di mana terdapat banyak komunitas. Contohnya adalah Jogja Gundam Universe, juga ada Jakarta Gundam Universe, di mana satu komunitas sendiri itu bisa memiliki anggota hingga ratusan, sehingga Gundam itu memiliki prospek pasar yang jelas. Nah, di sini kami berusaha untuk menciptakan karya berbasis recycling, sehingga orang-orang yang sekiranya tertarik dengan tren sustainable living lifestyle juga akan minat di sini. Dan di samping itu, kami juga berusaha untuk menambahkan sentuhan digital, di mana di sini output lainnya itu adalah aplikasi berbasis augmented reality. Lalu untuk output produk sendiri itu seperti yang dapat dilihat berupa action figure di sini. Kesan metalnya itu didapatkan dari komponen-komponen dari korek api gas. Lalu untuk armornya sendiri menggunakan lem G, wadah lem G. Dan di samping itu untuk alat dan bahan sendiri itu juga terhitung terjangkau karena utamanya terbuat dari limbah sebagai bahan baku. Juga untuk potensi softwarenya sendiri kami juga menggunakan beberapa program seperti AutoCAD, JavaScript, juga Unity. Packaging dan untuk print sticker. Lalu yang kedua adalah programmer sebagai basis pembuatan aplikasi augmented reality, dan yang ketiga adalah bank sampah di Yogyakarta sebagai supplier. Adapun untuk proses pembuatannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama kali kita melakukan adalah sketsa awal pada sebuah kertas. Di situ konsumen dapat memberikan request terhadap bentuk dari robot yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan sketsa pada 3D modeling untuk visualisasi dengan menggunakan Blender 3D. Dari modeling yang sudah dibentuk, kami juga melakukan sketsa dan desain pada aplikasi yang terintegrasi AR tersebut dengan menggunakan Unity. Masuk kepada tahap perakitan, pertama-tama kami melepaskan korek api bagian per bagian, bahan per bahan, sehingga dapat dirakit sesuai dengan model yang telah ditentukan atau telah disepakati di awal. Setelah dirakit, kami juga melakukan packaging untuk dilakukan distribusi. Di sini kami menggunakan packaging dengan berbahan dasar kertas duplex dan Euteria. Di sini cara kami menyampaikan atau mengirimkan robot tersebut adalah dengan membagi robot ini bagian per bagian dan kami taruh di gabus sehingga kami dapat bisa masukkan kepada pembungkusnya ini. Kira-kira ini adalah yang didapatkan dari klien yang memesan produk kami. Seperti yang dikatakan tadi, masing-masing bagian telah istilahnya di-pretelik supaya memudahkan proses pengiriman. Jadi miniatur robot yang sudah kami buat ini kami bisa lepas menjadi beberapa bagian, mulai dari kepala, badan, kedua tangan, kedua kaki, dan juga stand. Setelah itu nanti pembeli akan bisa merangkai sendiri bagian per bagian miniatur robot ini menjadi robot itu. Nah, jadi nanti kami akan memberikan suatu petunjuk peraturan atau pembeli itu bisa mengunjungi media sosial kami untuk melihat video tutorial yang ada di barcode yang ada di kemasannya itu. Dan merangkainya ini dijamin aman, jadi tidak akan rusak seperti itu. Nah, ini mungkin karena kendala waktu juga kami sudah merangkai salah satu miniatur robot kami. Jadi ini juga bisa digerakkan secara fleksibel. Jadi meskipun dilem, kami juga mengelemnya itu bagaimana kita mengatur merekayasa supaya miniatur robot kami ini bisa bergerak secara fleksibel. Ini juga bisa dilepas-lepas
Setelah itu miniatur robot kami juga terdapat fitur augmented reality. Jadi di sini ada bagian stiker. Jadi kami membuat suatu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store oleh pembeli. Nanti di situ ada scan augmented reality-nya, dan juga karena kami miniatur robot kami ini membawa suatu karakter pewayangan. Jadi setiap karakter ini kami menceritakan salah satu tokoh di wayang seperti ini. Jadi miniatur robot yang ada di sini yang sudah kami pelajari dan sudah kami masukkan dalam kemasan ini adalah miniatur robot dengan karakter Puntodewa 01. Mengapa kami mengambil 01? Karena secara filosofi Puntodewa adalah salah satu anak pertama atau anak sulung dari Pandawa 5. Oke. Lalu untuk demonstrasi aplikasi augmented reality-nya, jadi di sini ada beberapa fitur yang telah kami taruh ke dalam aplikasi ini, di mana ada Alkisah, di mana kami telah membuat cerita terkait dengan robot-robot yang telah kami variasikan sebelumnya. Di sini ada kisah mengenai bagaimana cerita ini berjalan. Lalu ada pula karakter-karakternya, di mana ada karakter protagonisnya, bisa ada cerita di sini. Lalu ada antagonisnya juga. Lalu poin utama mengapa kami membuat aplikasi ini adalah 3D scan. Jadi di sini kita akan meng-scan salah satu stiker yang ada yang sudah tertera di robotnya. Boleh tolong? Jadi kita bisa langsung men-scan di sini. Telah membuat markernya sesuai dengan desain yang telah ada, yang telah kami buat sebelumnya berdasarkan dengan masing-masing varian dari robot Vermium. Lalu dari aplikasi sendiri kita telah membuat desainnya, robot Vermiumnya, di mana kami telah bisa mendesain sesuai dengan augmented reality-nya. Jadi di sini pelanggan bisa melakukan visualisasi secara langsung secara 3 dimensi terhadap produk-produk yang telah mereka beli. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Maka dia akan berganti desainnya. Dan ini sudah disesuaikan dengan produk-produk yang telah kami pasarkan. Jadi yang terakhir ini bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin PKMK Vermium 2023, di sini sudah tercantum nama di Shopee. juga di kemasannya juga menyediakan barcode. Jadi barcode ini yang memesan dari Singapura, dan juga ada yang memesan juga dari teman kami yang kuliah di Spanyol seperti itu. Nah itu kami juga dari situ kami termotivasi untuk melakukan penjualan secara internasional, yaitu melalui marketplace Amazon. Ada 3 jenis botol yang sama. Seperti ini kami menggunakan tutup botol, maaf menyebutkan merek, teh pucuk harum atau apa ini ya, teh pucuk harum. Nah ini ketika kami mencari di pengepul dan juga ada 3 jenis botol yang sama, itu bisa dibuat di satu robot itu sendiri. Ini robot ini juga berbeda. Ini kami menggunakan botol aqua ya, seperti ini kita menggunakan botol aqua. Oh, ini aqua ya, tutupnya. Ini ada tutup botolnya seperti itu. Lalu di dalamnya kami juga memberikan seperti ini nih, wadah lemgi yang bekas. Jadi kami juga ini tentunya kan melem seperti itu. Jadi sisanya tutup lemginya itu juga kami buat dalam armornya itu. Ayo. Santai aja mas, santai. Iya. Potongan-potongannya tadi dirakit. Nah, bagian kaki.
Ini namanya ikan kuku. Itu udah pesanan. Kebetulan ini kita gunakan untuk ini saat ini tuh. Terus ketiga kan enggak. Makanan iki karya Itu. sendiri lho, Mbak. Karena display jadinya diskon gitu. Membuka berarti membeli. Mau sing aku bisa sapa yo. Pecah berarti membeli. Mundur sidik, Mang. Mundur yang dimundurin namanya. Gimana? Tangannya. Oke, di. Kebalik murah loh. Murah loh, mau badhe rasanya enggak? Emosi. Moto pengen yang deh. Betul. Betul. Kita ngelumpuknya korek api lho iki. Letak kresek-kresek nih. Sampah. Ini nyasar komunitas rokok itu bisa gratis sih. Kurang juga bisa fleksibel. Oh, fleksibel seperti ini. Bisa dikira-kira juga. Bisa berdiri tanpa stand. Itu namanya Oh, siapa? bisa berdiri tanpa itu ya. Itu namanya Punta Dewa 01, Pak. Oh, iya. VR. Oke. Jadi pengiriman. Ya tayang papat, lumayan. Yuk lihat kamera yuk. Yuk. Lihat ke situ aja. Dipegang lagi, Mas. Nah. Di samping ini. Iki aplikasi yang gue dodol Shopee. Ora aplikasi augmented reality ini. Oh iya, game. Masih Robot dari korek ini seperti apa inspirasinya? Oh, jadi untuk inspirasinya itu berawal dari waktu kosong setelah lulus SMA dan juga proses menuju pendaftaran di perguruan tinggi. Jadi di situ yang pertama saya memiliki perhatian terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar rumah saya. Lalu dengan seperti itu saya mencoba untuk membuat hal apa yang bisa bermanfaat. Nah kebetulan karena saya juga menyukai pecinta miniatur action figure, terutama beberapa animasi, lalu saya bersama kakak sepupu saya yang saat itu sudah bekerja dan juga saya sendiri, jadi melalui itu saya mencoba untuk memvisualisasikan dan juga membuat bahan bekas itu menjadi suatu miniatur robot yang memiliki harga jual di pasaran seperti itu. Kenapa yang dipilih itu korek, Mas, bukan bahan yang lain? Mengapa saya memilih korek api? Karena korek api bisa menampilkan visualisasi metal seperti itu sendiri, visualisasi besi yang dimana itu kita bisa menampilkan selayaknya itu robot ini terbuat dari metal atau logam-logam lainnya itu, Pak. Lalu korek api sendiri apabila kita bedah menjadi beberapa elemen kecil itu bisa menampilkan elemen-elemen yang sangat detail seperti itu, Pak. Lalu mengapa kami memilih korek? Saya memilih korek api karena bisa menampilkan visualisasi logam. Untuk mengumpulkan sampahnya sendiri berapa lama, lalu membuatnya sendiri berapa lama, Mas? Oh, dalam proses pembuatannya tentunya saya membuatnya itu dalam satu siklus periode. Satu siklus periode itu sendiri itu ada 3 robot, dan biasanya dalam tahap pembuatannya mulai dari desain awal di kertas, desain selanjutnya di aplikasi AutoCAD dan juga SketchUp, hingga dalam proses finalnya itu membuat miniatur robot itu sendiri. Saya dan teman-teman menghabiskan waktu 1 hingga 2 minggu. Untuk ukuran dimensinya berapa ini?
untuk robot? Untuk ukuran dimensinya itu sendiri, tingginya ini sekitar 25 cm, untuk secara lebarnya ini sekitar 5 sampai 8 cm, lalu untuk lebarnya ini sekitar 8 hingga 12 cm. Ini berarti 100% limbah semua ya? 100% limbah semua, bahkan kami juga memanfaatkan ketika kami mengerjakan, tentunya kami mengelemnya menggunakan lem G. Lalu wadah lem G yang sisanya itu kami tidak ingin membuang, kami juga ingin memanfaatkan itu. Seperti ini adalah bagian dari lem G itunya. Jadi lem G-nya itu kami potong sedemikian rupa untuk armornya itu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan semuanya dari limbah korek api. Selain dari limbah korek api apa aja? Limbah korek api, lalu di sini ada limbah tutup botol, lalu di sini ada limbah dari lem G yang kami gunakan. Nah, untuk tutup botolnya sendiri kami tidak memberikan kriteria khusus botol apa sih yang kami gunakan, namun kami mementingkan keseragaman harmonisasi dari botol itu sendiri. Jadi apabila kami di bank sampah itu menemukan 3 atau 5 tutup botol yang sama, mungkin tutup botol brand-brand tertentu, nah kami bisa menggunakannya seperti itu dalam satu robot. Dan satu robot lainnya tentunya botolnya itu berbeda-beda, karena kami ingin menggunakan botol bekas dan tutup botol itu hanya sebagai kerangka. Kenapa mengkombinasikan dengan augmented reality, Mas? Karena teknologi augmented reality saat ini sedang booming-boomingnya di industri kreatif, dan juga salah satu hal yang mudah digunakan oleh pengguna itu. Nah, karena waktu proses pembuatan dan proses pengerjaan PKMK ini hanya memakan waktu 3 bulan, jadi kami menggunakan teknologi augmented reality karena itu teknologi yang mungkin sangat mudah di saat ini. Lalu untuk proses selanjutnya kami mengembangkan aplikasi yang hanya sebatas reality itu menjadi video game seperti itu. Namun kami membutuhkan riset dan juga belajar tentunya. Satu robot ini berapa? 2 minggu ya? Udah dibuat, Mas? Yang sudah kami buat sampai saat ini udah 8 karakter dan juga sudah terjual 4 karakter seperti itu. Nah, untuk 4 karakter awal kami mencoba untuk membuat sendiri dan juga karakter sendiri. Untuk 4 selanjutnya kami mungkin dari request dari customer. Jadi customer mau pengen apa, kita membuatnya gitu. Berarti nggak semuanya wayang ya? Kebetulan yang pertamanya tentunya kami membuat wayang, membuat bentuk yang meskipun robot tapi kami coba mengaitkannya dengan wayang, namun selanjutnya sesuai dengan permintaan customer itu. Untuk cerita yang di situsnya tadi karangan sendiri atau juga mengambil dari? Untuk cerita situsnya kebetulan kami mencoba untuk mengarang sendiri, namun untuk karakter, tokoh dan juga sifat-sifatnya kami tentunya mengambil dari cerita pewayangan Nusantara itu sendiri, Pak. Selain Puntadewa ada siapa lagi, Mas? Dan Puntadewa ada Duryudana, ada Sengkuni, ada Napula, ada Arjuna, ada Antasena, Anta Abimanyu dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang udah dibikin, Mas? Itu yang sudah dibikin. Namun untuk selanjutnya kami mencoba untuk membuat dari karakter lainnya seperti itu. Oh iya. Paling masuk caplang. Iya, berhasil mandi kan. Enggak kan bingung kan lu. Terus nyolok. Bisa dimulai belum? Kesel kesel sana ini.